Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marlina Sihombing dengan NIM 251011060017 dari Prodi Sistem Informasi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan dua contoh soal mengenai Hukum Kirchhoff 1 dan Hukum Kirchhoff 2. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita sudah punya contoh soal mengenai hukum Kirchhoff 1. Langkah pertama yang akan kita lakukan di sini adalah membuat diketahuinya. Di mana diketahui yang pertama adalah resistor atau R kiri yang atas, di mana adalah 50 ohm. Selanjutnya adalah R dari kiri bawah. Kita bisa lihat adalah nilainya 15 ohm. Selanjutnya, kita cari R tengah. R tengah vertikalnya yaitu 30 ohm. Nah, selanjutnya yang bisa kita lihat di dalam rangkaian ini adalah R diagonal, di mana R diagonalnya adalah 16 ohm. Lanjut ke dalam R yang atas, di mana R atasnya adalah 7 ohm, bisa kita lihat. Lanjut ke dalam R bawah yang kanan. R bawah yang kanan bisa kita lihat di dalam rangkaian listriknya adalah 12 ohm. Lanjut ke dalam yang terakhir R ujung vertikalnya, di mana R ujung vertikalnya ini bernilai 4 ohm. Nah, yang ditanya dalam rangkaian ini adalah berapa sih R totalnya? Untuk mencari R totalnya, pertama-tama kita selesaikan dengan yang terlebih dahulu adalah rangkaian seri, di mana kita bisa lihat di contoh soal ini, rangkaian seri yang bisa kita selesaikan yaitu dari kanan, yang 4 ohm dan 12 ohm. Maka, tinggal kita jumlahkan, rangkaian seri 1 adalah 12 ohm ditambah 4 ohm, yaitu 16 ohm. Nah, karena kita sudah mendapatkan rangkaian seri satunya, kita selesaikan lagi yang percabangan yang di atas, yaitu 16 ohmnya. Maka, untuk penyelesaiannya tadi, yang sudah kita dapat 16 ohm, kita masukkan 16 dikali 16 per 16 ditambah 16. Maka 16 kali 16 256 per 32, di mana hasilnya adalah 8 ohm. Jadi hasil rangkaian paralel yang satunya adalah 8 ohm. Lanjut kita akan menyelesaikan di rangkaian seri 2-nya. Karena kita sudah dapat rangkaian paralel tadi yang kita sudah selesaikan, kita lanjut penyelesaian di rangkaian serinya. Karena di situ tidak ada percabangan, maka penyelesaiannya adalah rangkaian seri 2 sama dengan 7 ohm ditambah dengan 8 ohm. Maka hasilnya adalah 15 ohm. Nah, ini kita sudah selesaikan di rangkaian dari sebelah kanan, maka kita selesaikan ke sebelah kirinya. Yaitu, untuk penyelesaiannya adalah rangkaian paralel 2. Rangkaian paralel 2 sama dengan 1/30 ditambah 1/15 sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 1/30 ditambah 2/30, yaitu 3/30. Kita balikan menjadi 30/3, maka hasil dari rangkaian paralel dualnya adalah 10 ohm. Karena kita sudah menyelesaikan beberapa tahap, karena di sini tinggal sisa 50 ohm dan 15 ohm, maka penyelesaiannya adalah tinggal dijumlah, karena di sana tidak ada percabangan. Maka R totalnya adalah 50 ohm ditambah rangkaian paralel dualnya tadi, ditambah 15 ohm. Sehingga 50 ohm ditambah 10 ohm ditambah 15 ohm, maka hasil dari R totalnya adalah 75 ohm.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soal yaitu hukum Kirchhoff 2 di mana di sini ada loop 1 dan loop 2-nya. Dan di sini kita bisa identifikasi mana arus masuknya. Arus masuk dari gambar ini adalah I1 yang dari tengah dan juga I2 yang dari atas. Itu adalah arus masuk. Lanjut ke arus keluar adalah I3 karena dia mengarah ke bawah. Maka untuk persamaan yang kita dapat dari sini adalah I3 sama dengan I1 ditambah I2. Ini adalah persamaan 1. Lanjut ke persamaan keduanya adalah kita bisa lihat dari gambar ini ada lewat dari 4 ohm yang kiri ini yang searah dengan I2-nya. Sehingga dia menjadi min 4 I2. Lanjut dari lewat 14 volt yang atas ini ketemu kutub positif ke negatif, maka dia menjadi min 14. Yang kita bisa identifikasi lagi adalah C ke B, di mana C ke B ini melintasi 6 ohm, maka dia berlawanan arah, sehingga 6 I1. Selanjutnya dia juga melewati 10 volt yang tengah, dari positif ke negatif, sehingga menjadi min 10. Maka untuk persamaan yang kita dapat di sini adalah sigma V ditambah sigma kali I kali R sama dengan 0. Kita masukkan yang kita dapat tadi adalah min 14 dikurang 10 dikurang 4 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 0. Lanjut kita selesaikan di mana min 14 dikurang 10 adalah min 24 dikurang 4 I2 ditambah 6 I1 sama dengan 0. Lanjut kita selesaikan, kita pindah ruaskan variabel ke kanan sehingga menjadi 6I1 dikurang 4I2 sama dengan 24 karena dia pindah ruas dari negatif ke positif. Lalu kita sederhanakan lagi, 3I1 dikurang 2I1 I2 sama dengan 12. Itulah persamaan dari persamaan keduanya. Nah, lanjut ke dalam penyelesaian loop 2-nya, kita bisa lihat lintasan B ke C, ke D, ke A, lalu ke B. Maka yang dilewatinya yang pertama adalah baterai 10 volt yang tengah ini, yang dari negatif ke positif, sehingga dia menjadi plus 10 atau 10. Lanjut, yang dilewatinya adalah 6 ohm yang tengah, searah dengan I1. Sehingga dia menjadi min 6 I1. Lanjut, yang dilewatinya juga adalah 2 ohm, di mana 2 ohm yang bawah ini searah dengan I3, sehingga menjadi min 2 I3. Sehingga persamaannya sama dengan 0. Kita selesaikan variabel di kiri, kita sisakan variabel di kiri, dan yang ada arusnya kita pindahkan ke kanan. Maka 6 I1 ditambah 2 I3. Untuk kita sederhanakannya menjadi 5 sama dengan 3 I1 ditambah I3. Maka kita selesaikan lagi. Kita pindah ruaskan yang arusnya ke kiri dan variabel di kanan menjadi 3 I1 ditambah I3 sama dengan 5. Selanjutnya kita selesaikan 3 I1 ditambah I3-nya tadi kita pecahkan menjadi I1 ditambah I2 sama dengan 5. Sehingga 4I1 ditambah I2 sama dengan 5. Maka untuk penyelesaian terakhirnya adalah I2 sama dengan 5 dikurang 4I1. Inilah untuk persamaan yang ketiga. Maka di sini kita selanjutnya akan mencari nilai dari arus listrik 1, 2, dan 3. Untuk mencari arus listrik satunya, kita masukkan nilai I2 ke persamaan kedua. Sehingga 3I1 dikurang 2 dikali 5 dikurang 4I1 sama dengan 12. 3I1 dikurang 10 ditambah 8I1 sama dengan 12. Maka 11I1 hasil dari 3I1 ditambah 8I1 menjadi 11I1 sama dengan, nah kita jumlahkan 12 ditambah 10. Kenapa tambah 10? Karena sebelumnya dia min 10 pindah ruas menjadi 10 menjadi 22. Maka I1-nya sama dengan 22/11. Maka I1 adalah
2 ampere. Lanjut mencari arus listrik yang kedua, di mana di sini kita tinggal masukkan I2 sama dengan 5 dikurang 4 dikali 2. I2-nya sama dengan 5 dikurang 8. I2 adalah min 3 ampere. Lanjut untuk mencari dari kuat arus listrik yang ketiga, yaitu I3 sama dengan I1 ditambah I2. Karena kita sudah dapat I1 dan I2-nya, kita tinggal masukkan nilainya, yaitu 2 ditambah min 3, maka I3-nya adalah min 1 ampere. Itulah hasil penyelesaian dari hukum Kirchhoff yang kedua ini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga apapun yang saya jelaskan boleh bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa!